Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut akhir Oktober 2022 terdapat 79.000 lebih buruh di sektor padat karya menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Industri yang terhantam betul adalah sektor industri tekstil dan alas kaki yang juga banyak gulung tikar atau mengurangi produksinya. Tapi di atas kertas dari data BPS yang seperti yang tadi sudah Anda saksikan, jumlah pengangguran terbuka Agustus tahun 2022 menurun daripada tahun lalu. Tetapi pelemahan ekspor sudah memengaruhi permintaan dan membuat banyak pabrik memilih mengurangi produksi hingga memotong jumlah pekerja. Bagaimana sekarang kondisi realnya di lapangan? Kita berbincang. Malam hari ini sudah bergabung dua narasumber secara virtual. Yang pertama saya sapa Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat malam Mas Emil. Baik. Bisa kedengeran? Iya, saya sudah mendengar Mas Emil. Terima kasih. Berikutnya saya sapa Koordinator Advokasi BPJS Watch, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat malam. Selamat malam. Nah, sudah bisa terdengar. Iya, saya sudah bisa mendengar dengan baik. Terima kasih, Bapak kalian. Saya ke Mas Emil dulu. Mas Emil, PHK di sektor industri spesifik ya, tekstil dan mulai menunjukkan gejolak. Ini sudah mulai terjadi. Laporan tertingginya ada di Jawa Barat. Bagaimana dengan di Jawa Timur sejauh ini, Mas Emil, dalam 2-3 bulan terakhir misalnya? Iya, jadi kami kalau merujuk kepada aturan Undang-Undang 11 2020 dan juga PP 35 2021, itu kalau PHK harusnya ada laporan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja. Tetapi sampai saat ini kami belum memperoleh informasi terjadinya PHK oleh pabrik-pabrik. Kita melakukan sampling di 3 perusahaan tekstil yang terbesar yang ada di Jawa Timur. Justru saat ini sedang high season, order pesanan dari bulan Oktober 2022 ini sampai Februari 2023. Tapi memang untuk pekerja yang sifatnya kontrak, memang belum ada perpanjangan lagi. Dan kemudian ada perusahaan lain yang juga tidak melanjutkan yang sudah usia pensiun. Dan satu lagi juga bahkan menyerap 3.000 karyawan baru. Jadi ini agak kami masih mencoba menggali kira-kira. Baik. Saya ke Pak Timbul sekarang. Pak Timbul, bagaimana dengan data teman-teman di lapangan? Mungkin ada yang sudah dikumpulkan? Ya, jadi memang jumlah PHK ini masih debatable ya. Kalau kita lihat hari ini kan Menaker rapat kerja dengan Komisi 9 itu menyajikan data sebesar 10.765 orang PHK per September akhir. Nah, tetapi belum dipindah ke sini. Tetapi kalau kita membaca data disampaikan oleh Asosiasi Industri Sepatu Aprisindo per akhir Oktober itu sebanyak 25.700 orang yang ter-PHK. Nah, ini memang yang seperti dikatakan Pak Wagub juga ada ketidakcocokan data. Sebenarnya berapa sih yang ter-PHK itu? Apakah memang real ter-PHK atau seperti kasus waktu pandemi dirumahkan itu. Nah, ini yang harus menjadi kepastian berapa jumlah PHK. Kalau yang menurut dari amatan kami sebenarnya sih masih belum terjadi lonjakan PHK ya. Dan kalau kita bandingkan dengan 2021 itu 127.085 PHK. Nah, tetapi bulan September 2022 menurut Kementerian Tenaga Kerja baru sekitar 10.765. Jadi memang kalau kita bandingkan dari Januari ke Desember 2021 dengan Januari sampai September, ini memang jomplang 127.000 ke 10.000. Ya, ini yang memang tentunya kalau dibilang terjadi PHK besar-besaran masih tanda tanya nih. Apakah memang betul data yang disajikan oleh Kemenaker 10.000 itu atau memang data yang disampaikan oleh Asosiasi Industri Sepatu yang mengatakan per Oktober 2022 sebanyak 25.700 orang gitu loh. Nah, ini yang menurut saya harus dipastikan sehingga isu PHK besar-besaran ini tidak menjadi isu yang liar seperti itu. Oke, baik. Saya ke Mas Emil sekarang. Apakah Mas Emil bisa mendengar suara saya?
Ya, bisa. Oke, Mas Emil, tadi Pak Timbul sedikit menjelaskan ada perbedaan data yang disampaikan oleh Kemenaker dan juga oleh Apresindo. Sedangkan ini ada data dari Apindo yang kami kutip dari beberapa informasi dari CNBC Indonesia. Itu sudah 79.000 lebih buruh di sektor padat karya per akhir Oktober itu sudah menjadi korban PHK. Mas Emil, kalau misalnya kita bicara soal data ini, saya tahu teman-teman di Jawa Timur itu juga sudah punya sistem pencocokan data yang sistem yang dibuat sendiri oleh Mas Emil dan teman-teman di Pemprov. Apakah sekarang ada upaya yang dilakukan untuk bisa memberikan kepastian soal ada tidaknya PHK ini? Karena begini, kalau misalnya seperti yang kita tahu betul berdasarkan undang-undang tentu harus ada laporan kepada Pemprov, tapi ada juga kekhawatiran dan juga sudah ada suara-suaranya, ada beberapa PHK yang mungkin tidak diselesaikan haknya secara penuh. Dan itu tentu saja yang mengkhawatirkan dan juga mungkin dipantau terus juga oleh BPJS Watch. Mas Emil? Ya, jadi memang hak-hak pekerja harus dipenuhi. Bagaimana itikat baik untuk memenuhi tentu itu adalah upaya bersama kita untuk mengawal. Tapi begini, kalau kita datang ke pabrik-pabrik, kita akan menemukan ada dua macam pekerja. Pekerja yang memang full time dan ada pekerja yang sifatnya itu variabel ya. Jadi mereka itu dilibatkan secara intermittent, jadi tidak full. Kalau ada order tambahan, mereka siap dimobilisasi secara short term. Nah, mungkin saja pekerja-pekerja yang sifatnya mobilisasi short term inilah yang tidak dipanggil lagi misalnya. Inilah yang kita sebut kadang-kadang ini pekerja paruh waktu atau pekerja musiman dan lain sebagainya dan saya kalau turun ke pabrik selalu menemukan ada komposisi itu. Tapi tidak sedikit juga yang pekerja full time. Nah, kami dari Pemprov Dinas Tenaga Kerja selalu memantau dan juga bahkan menghimbau sebelum bahkan mencoba mencegah sebelum PHK untuk mencegah, kita bisa kemudian katakanlah mulai melakukan semacam merumahkan bergilir. Itu sempat dilakukan waktu COVID supaya nggak sampai mereka di PHK atau misalnya menegosiasikan upah dengan dasar kondisi perusahaan, ya kan, termasuk fasilitas dan tunjangan. Nah, ini satu lagi, untuk pekerja yang statusnya tadi short term atau temporer atau paruh waktu, itu memang mereka akan menjadi akan lebih diprioritaskan yang pekerja full time. Nah, inilah yang mungkin kemudian bisa, kita juga tidak boleh mengabaikan fakta ini karena biar bagaimanapun pekerja temporer adalah warga dan pekerja kita juga yang harus kita pikirkan nasibnya. Tetapi sejauh pemantauan secara makroekonomi tadi juga dibahas data dari BPJS bahwa sebenarnya kita justru melihat pertumbuhan ekonomi di sektor industri termasuk di Jawa Timur 5,6%. Ini kedua tinggi setelah Jawa Barat 6,9%. Nah, ini menarik jadinya bahwa memang secara makro kondisi sektor manufacturing baik. Tadi Jabar juga dikutip kan ya, tetapi terjadi justru angka pengurangan karyawan yang signifikan. Tapi kita juga memang mencatat dari data Angkatan Kerja, pengangguran juga dicatat sebenarnya pengangguran ini kami turun 0,25%. Angka pengangguran kita sekarang 5,49, nasional 5,86%. Dan di antara provinsi di Pulau Jawa, setelah DIY yang terendah adalah Jawa Timur. Namun demikian sekali lagi, ini tadi bahwa ada juga peralihan dari mereka yang bekerja paruh waktu atau bekerja di sektor formal menuju ke usaha sendiri atau bekerja dibantu buruh tidak tetap. Komposisi ini naik cukup signifikan dan banyak yang pindah. Jadi pengolahan ini sekarang hanya menyerap 14,09%. Justru yang mendapat tambahan 0,1 juta itu ada di agriculture, pertanian, di mana 31,31% kerja Jawa Timur, dan perdagangan ini yang naik signifikan 20,08% dengan tambahan 0,34 juta pekerja. Oke, jadi kalau misalnya yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin, Mas Emil, bahwa ada pengurangan permintaan berkaitan dengan ekspor dan ini ada kaitannya dengan industri-industri yang berkaitan dengan ekspor, itu Anda tidak lihat itu terjadi di Jawa Timur? Atau ada tapi kecil? Kami melakukan sampling di 3 tekstil terbesar dan kami dapat informasi tidak ada PHK. Tapi kami masih harus mendalami tadi yang status pekerja sifatnya adalah temporer tadi, pekerja yang tidak
dianggap berstatus full time. Nah, ini jangan-jangan ada pengurangan serapan karena biasanya mereka dilibatkan untuk memenuhi order. Tapi salah satu dari 3 perusahaan tadi bahkan mengatakan sampai Februari 2023 ordernya masih high season malah. Jadi tentunya kita akan semakin vigilant, semakin agresif dalam memantau potensi-potensi ini dan segera mengambil sikap. Tetapi di tingkat agregat kita tahu bahwa memang terjadi juga peralihan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor yang lainnya. Dan ini terjadi. Jadi kita juga memang melihat secara mikro, tetapi kita tidak boleh melupakan gambaran makronya tadi. Iya. Pak Timbul, kalau misalnya dari pantauan teman-teman BPJS Watch, terkait dengan ada mereka yang di PHK, apakah kemudian hak-haknya sudah betul-betul diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan layoff itu? Ya, jadi memang tentunya berdasarkan PP 35 2021 yang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, ketika terjadi PHK ini memang ada 26 jenis PHK ya. Nah, 26 jenis PHK itu memang terkait juga dengan apa alasannya dan kompensasinya. Misalnya efisiensi dapat tidak mengalami kerugian satu kali undang-undang dan sebagainya. Nah, tetapi memang juga tentunya bukan berarti PHK itu semuanya mulus, ada juga yang diperselisihkan sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial, sampai ke Mahkamah Agung. Nah, ini yang mungkin juga bagian dari tidak connect-nya data PHK itu dari Kementerian dan Dinas Tenaga Kerja dengan Pengadilan Hubungan Industrial setempat dan sampai ke Mahkamah Agung di Jakarta. Nah, jadi kalau kami amati sih memang bagi perusahaan yang melakukan proses efisiensi dan mereka biasanya diberikan pesangonnya, tapi kompensasinya. Nah, tetapi bagi perusahaan-perusahaan juga yang relatif tidak baik, dia membawa ataupun mengajak pekerja berselisih sampai ke Mahkamah Agung. Karena memang proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk kasus perselisihan PHK, ini kan memang ada aturannya. Proses bipartit 30 hari kerja, mediasi 30 hari kerja, Pengadilan Hubungan Industrial 50 hari kerja, Mahkamah Agung 30 hari kerja. Tapi faktanya bisa sampai 2-3 tahun. Nah, ini yang memang juga akhirnya proses penyelesaiannya lama dan belum tentu juga dapat pesangon, dapat kompensasi PHK seperti itu. Nah, makanya memang waktu itu kita sangat mendorong ya bagaimana persoalan PHK ini kan kita klasik nih. Persoalan dari tahun 50, 60, 70 sampai sekarang ya begini-begini saja. Nah, ketika ada proses pembuatan waktu itu RUU Cipta Kerja, kami mendorong bagaimana persoalan PHK diintegrasikan ke jaminan sosial. Kalau yang sekarang ini kan ada PSAK 24, pengusaha itu sebenarnya harus mencadangkan 8,3% untuk PHK, tetapi dikelola sendiri. Nah, yang kami usulkan adalah bagaimana PSAK 24 itu digeser ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga program persoalan PHK diintegrasikan ke jaminan sosial, 8,3%-nya diiur ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ketika terjadi proses PHK misalnya seperti ini, nanti perusahaan tidak perlu bayar lagi, uangnya sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini yang nanti akan menurunkan tingkat perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan PHK. Kalau ada dananya dan memang itu sudah diiur selama ini oleh pengusaha, nggak perlu lagi sampai Pengadilan Hubungan Industrial, apalagi sampai Mahkamah Agung. Dan ini yang nanti akan memperbaiki iklim hubungan industrial. Iklim hubungan industrial akan mendorong terciptanya iklim investasi yang baik juga. Nah, tapi selama ini kita tidak pernah mau berubah. Nah, kita selalu banyak persoalan mogok demo hanya gara-gara pesangonnya tidak dibayar, pesangonnya tidak dicicil dan sebagainya, sehingga hak-hak pekerja itu menjadi sulit didapat seperti itu. Pak Timbul, kita tahu tadi yang disampaikan oleh Mas Emil di Jawa Timur kondisinya masih cukup stabil, bahkan juga di beberapa pabrik industri tekstil itu ada peningkatan pesanan. Tapi Pak Timbul, apa yang ingin Anda sampaikan ini sekarang mumpung ada Mas Emil di sini? Apa yang harus diantisipasi dan betul-betul diperhatikan Pemprov? Karena kita tahu ada ancaman resesi di tahun depan. Ya. Jadi tentunya memang bagaimana kita ketika terjadi PHK dengan segala kondisi ya, geopolitik, bagaimana inflasi, penurunan daya beli dan sebagainya yang menyebabkan akhirnya banyak terjadinya PHK misalnya seperti itu. Maka pemerintah harus menjalankan fungsi-fungsinya yang seperti diatur dalam regulasi hukum positif kita. Pertama, pengawasan. Apakah benar memang PHK ini gara-gara terjadinya proses persoalan di perusahaan karena
dia tidak mampu untuk normal ya, bekerja normal. Jangan juga nanti menjadi bagian dari aji mumpung. Wah, lagi proses begini kita PHK-in. Nah, ini jangan. Pertama, fungsi pengawasan. Yang kedua, kalaupun terjadi PHK, kompensasinya itu semoga bisa diberikan segera gitu, sehingga bisa menjadi daya beli pekerja untuk ketika dia mengalami PHK. Ketiga, bagaimana juga pasal 27 Perpres 82, ketika pekerja ter-PHK, dia tetap dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Itu di pasal 27 disebutkan maksimal 6 bulan. Dan yang berikutnya, bagaimana ketika dia PHK, dia juga dapat jaminan kehilangan pekerjaan, sehingga dia mendapatkan dana tunai maksimal 6 bulan, dapat pelatihan, upskilling, reskilling, dan kemudian juga bagaimana dapat informasi pasar kerja. Nah, ini fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah ketika nanti terjadi proses PHK. Jadi jangan juga terjadi PHK, pasal 27 tidak dikawal, tidak dijalankan, JKP dibiarkan. Sampai saat ini baru sekitar 4.000-an pekerja yang menerima JKP. Padahal kalau kita lihat dari data yang dari Asosiasi Industri Sepatu sudah 25 ribuan dan sebagainya. Ini kan jomplang. Artinya ada sesuatu yang miss gitu antara hukum positif dengan realisasi yang terjadi. Gitu. Iya, oke. Mas Emil, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Timbul, kita masih ketidakpastian global ini masih terus membayangi. Jadi apa yang saat ini strategi yang sedang disiapkan oleh Pemprov Jawa Timur? Ya, yang pasti pertama kita harus memastikan kondisi kondusif, karena kalau kondisi tidak kondusif, ekonomi akan sulit berjalan. Nah, oleh karena itu saat ini misalnya banyak bencana yang terjadi di Jawa Timur, kita harus bisa segera melakukan pemulihan terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Akses yang terisolir kita pastikan ada jalur alternatif, kemudian logistik ini semua juga kemudian dilengkapi dengan kebijakan ekonomi kita. Salah satunya 57% roda ekonomi di Jawa Timur kan UMKM. Nah, kita lihatlah bahwa UMKM masih membutuhkan government support. Nah, memang lalu yang justru besar bagaimana? Justru itu, ini kan satu kesatuan sistem, kayak orkestra gitu loh. Jadi kita pastikan yang perlu government support jalan, sehingga kemudian yang industri ini juga jadi bagian dari sistem yang continue. Nah, khusus tadi disampaikan Pak Timbul, betul bahwa memang apa yang ada di aturan tidak otomatis langsung terrealisasi kalau tidak dikawal dengan baik. Inilah sebabnya memang pengawas ketenagakerjaan harus memainkan peran tadi untuk kemudian memastikan pekerja mendapatkan hak-haknya. Kita tahu bahwa BPJS Ketenagakerjaan ada fitur jaminan kehilangan pekerjaan, ya. Nah, tetapi kepatuhan ya untuk memastikan pekerja tersebut aktif ini yang harus kita lakukan bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya PHK. Jadi situasi seperti ini maka kita harus semakin tadi lagi-lagi saya ulangi kata vigilant, semakin konsisten untuk memastikan kepatuhan dalam mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik. Baik Bapak-Bapak, kita sama-sama memantau betul-betul dengan tepat dan cermat bagaimana perkembangannya, terutama berkaitan dengan ancaman PHK ini. Terima kasih sekali lagi malam hari ini sudah berdiskusi Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Terima kasih Pak Wagub. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Sehat selalu. Terima kasih.